Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Putin dan Rusia praktis telah menang perang. Pembicaraan telepon Presiden Trump dan Presiden Putin tentang Ukraina ternyata telah mengguncang elit globalis, penganjur perang, dan kelompok liberalis di Eropa. Media-media arus utama Barat umumnya mengecam langkah Trump yang mengabaikan sekutu-sekutu utama Amerika di Eropa. Kontak tingkat tinggi Washington-Moskow itu juga secara signifikan menyisihkan posisi Kiev, mengacaukan hubungan Amerika dengan Uni Eropa. Bagi Rusia, ini praktis menjadi keberhasilan diplomatik besar mereka karena bisa memaksa sponsor utama Ukraina ke meja perundingan. Secara historis, kontak Trump dan Putin sangat bersejarah, menandai pertama kalinya seorang presiden Amerika bernegosiasi dengan mitranya di Moskow sejak pecah perang 24 Februari 2022. Poin terpenting dari pembicaraan awal Trump dengan Putin adalah Trump setuju tidak memasukkan Ukraina ke NATO. Trump juga mengisyaratkan tidak mungkin bagi Kiev mendapatkan kembali semua wilayah yang telah direbutnya dari Rusia selama 1 dekade terakhir. Sesudah berdiskusi dengan Vladimir Putin, Trump menelepon Volodymyr Zelensky dan menuliskan poinnya di akun Truth Social miliknya. Menurut Trump, Zelensky bisa memahami dan sama-sama berinisiatif dan berniat untuk menyelesaikan peperangan. Reaksi media global yang selama ini menyokong Ukraina dan perang proksi NATO secara umum menggambarkannya sebagai pukulan bagi Ukraina dan kemenangan bagi Rusia. Daily Telegraph Inggris menerbitkan sebuah artikel berjudul "Ini Dunia Putin dan Trump Sekarang". Media itu menjelaskan Donald Trump telah menginjak-injak prinsip era Joe Biden tentang tidak ada apa-apa tentang Ukraina tanpa Ukraina. Daily Telegraph melanjutkan dengan nada sinis, Rusia mendapatkan tanah-tanah curiannya dan Ukraina akan semakin rentan di masa mendatang. Media Politico di Amerika menggambarkan percakapan Trump dan Putin sebagai momen yang ditakutkan oleh Eropa dan Ukraina selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bloomberg menyuarakan hal senada dan mengklaim sekutu utama Washington tidak mendapatkan pemberitahuan apapun tentang negosiasi tersebut. Seorang pendukung Ukraina dari Eropa yang tidak disebutkan namanya, dikutip Bloomberg menyebut panggilan telepon itu sebagai pengkhianatan. Mereka menuduh Amerika telah menyerah pada tuntutan utama Vladimir Putin, bahkan sebelum pembicaraan resmi dimulai secara sungguh-sungguh. Stasiun televisi CNN yang kerap menyerang Trump menyatakan perkembangan ini sebagai hari terbaik bagi Putin sejak invasi dimulai. Trump menurut CNN telah merampas peluang tawar-menawar Ukraina yang dapat digunakan untuk memenangkan konsesi dari Putin. Sedangkan Washington Post yang dimiliki Jeff Bezos dan Amazon menilai kontak Trump-Putin sebagai terobosan bagi Putin yang hampir 3 tahun diisolasi para pemimpin Barat. Media berpengaruh Inggris Financial Times melaporkan sejumlah elit Uni Eropa meminta Trump membayar rekonstruksi Ukraina. Mereka juga mendesak Trump mengerahkan pasukan Amerika ke Ukraina guna mempertahankan kesepakatan damai yang tidak melibatkan mereka. Surat kabar Kommersant Rusia memperingatkan agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan apapun dari kontak pertama Trump dan Putin. Menurut Kommersant, pembicaraan itu tidak hanya tentang konflik Ukraina, tetapi juga tentang menghilangkan akar penyebabnya. Pada dasarnya, ini adalah Yalta baru, sesuatu yang telah ditegaskan Rusia setidaknya selama 10 tahun terakhir. Artikel Kommersant merujuk konferensi Yalta tahun 1945 yang sangat penting dalam membangun tatanan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua. Di mata kolumnis geopolitik Jerman, Tarek Cyril Amar yang lulusan Universitas Oxford dan Harvard, kontak pertama Trump-Putin pada dasarnya memang jadi kemenangan Rusia. Realitas barunya, kekuatan utama Barat dapat dihentikan dan dipaksa untuk bernegosiasi mengikuti syarat lawannya. Ini merupakan kabar baik bagi dunia bahwa Amerika akhirnya mengakhiri kebijakan anti-diplomasi yang menyimpang dari tatanan universal. Ini yang terjadi pada era rezim Joe Biden ketika Washington memutuskan semua kontak tingkat tinggi dengan Moskow terkait Ukraina. Trump telah menganulir gaya politik global Amerika di masa rezim Biden tanpa menjelaskannya secara gamblang. Tentu saja Presiden Vladimir Putin secara bijaksana tidak ingin mengungkit persoalan ini berkat hubungan baiknya dengan Trump. Menurut Tarek Cyril Amar, situasi sekarang adalah
perang setengah proksi ketika sebagian sekutu Amerika di Eropa menginginkan kelanjutan perang dan menolak tuntutan Rusia. Keadaan telah berubah dan kenyataan baru adalah Barat dapat dihentikan dan dipaksa untuk bernegosiasi dengan syarat lawannya, dalam hal ini Rusia. Dunia kini mengetahui hal ini sebagai fakta empiris yang teruji. Ini adalah titik balik bersejarah dan juga kabar baik bagi umat manusia. Dampaknya akan terasa selama beberapa dekade mendatang. Orang akan semakin melihat Ukraina telah dimanfaatkan dan kini dikhianati. Beberapa orang di Barat yang peringatkan bahwa hal ini akan terjadi secara sistematis telah difitnah dan selama ini dikesampingkan. Namun kini teman-teman palsu Ukraina dan diaspora mereka sendiri yang berbasis di Amerika dan Kanada yang harus diperhitungkan. Begitu pula rezim Kiev. Tragedi Ukraina sangat besar dan itu sesungguhnya tidak perlu terjadi. Di Ukraina ini juga akan menjadi titik balik bersejarah dan akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Apa yang akan terjadi antara Amerika dan Rusia belum dapat diprediksi, tetapi efek yang lebih luas mungkin akan terjadi. Para elit Uni Eropa yang jahat merusak diri sendiri mereka dan taat pada aturan bagaimanapun juga akan belajar bagaimana rasanya diperalat terlebih dahulu lalu diabaikan seperti Ukraina. Hal terburuk yang dapat mereka lakukan dan seperti keadaan saat ini, sesuatu yang mungkin benar-benar mereka lakukan adalah membiarkan Amerika mengeropakan perang. Rezim Joe Biden dan elit globalis pendukungnya telah melakukan pekerjaan yang brilian menghancurkan negara-negara Uni Eropa dan atau bawah NATO yang dikendalikan oleh Washington. Donald Trump mungkin akan menyelesaikannya dengan memikat mereka ke dalam perangkap untuk mencoba terus bertikai dengan Rusia. Sementara rezim baru di Washington dan Moskow akan berbaikan sebagaimana mestinya dan Trump memiliki kalkulasi berbeda. Ia telah melihat ada begitu banyak sumber daya, baik uang dan senjata yang dialirkan ke Ukraina, dan itu dia anggap merugikan Amerika. Karena itu Trump menuntut Ukraina membayar bantuan perang masa Biden itu sebagai utang yang harus dilunasi. Trump memang sejak lama mengecam kebijakan pemerintahan Biden yang menggelontorkan bantuan hingga 300 miliar dolar ke Ukraina. Kebijakan para liberalis, globalis dan kompleks industri militer Amerika yang nyaris saja membawa dunia ke perang nuklir yang mematikan. Fyodor Lukyanov, kolumnis dan kepala riset grup Valda International, mengakui kontak Trump dan Putin telah mengirimkan gelombang kejut lanskap geopolitik internasional. Rusia Amerika telah kembali ke keadaan alaminya, sebuah persaingan strategis, konflik kepentingan dan perbedaan mendasar dalam pandangan dunia. Selama beberapa dekade, Amerika mengejar fantasi Rusia sesuai citra mereka sendiri. Pertama melalui insentif dan kemudian melalui paksaan. Elit Washington percaya itu dapat membentuk Moskow menjadi mitra yang patuh dalam tatanan internasional liberal. Sebuah ilusi yang kemudian runtuh. Rusia bertumbuh dan kuat dengan citranya sendiri, sebuah entitas kultural yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan. Apa yang terjadi sekarang bukanlah awal dari era baru, tetapi koreksi yang tidak terelakkan dari era lama. Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump menyadari persaingan kekuatan besar sekali lagi menjadi ciri khas politik internasional. Namun tidak seperti beberapa dekade sebelumnya, ketika pertempuran ideologi menutupi kepentingan geopolitik, persaingan baru kali ini lebih pragmatis. Tatanan dunia liberal yang hegemonik dan dipaksakan Barat tidak lagi menjadi prinsip utama. Itu sudah menjadi peninggalan masa lalu. Namun pergeseran ini tentu saja tidak menjamin perdamaian, juga tidak menghilangkan risiko konfrontasi. Ini hanya akan mengembalikan rasionalitas tertentu ke dalam persamaan. Tidak bisa lagi ada pihak yang bisa memaksa satu pihak lain untuk tunduk, tetapi mengarah ke negosiasi-negosiasi untuk mendapatkan hasil nyata bersama-sama. Rusia tentu saja telah menjadi pemain kunci dalam membentuk tatanan dunia baru ini. Fantasi strategis tahun 1990-an telah digantikan dengan realisme keras yang mengakui keterbatasan kekuatan Barat. Semua pihak harus kembali ke dasar-dasar politik global, di mana kekuatan, pengaruh dan diplomasi yang diperhitungkanlah yang akan menentukan jalannya sejarah. Tribuners, neokolonialisme, imperialisme baru dan segala bentuk politik liberalis yang memaksa dan menekan pada dasarnya telah menemukan jalan buntu. Hegemoni kekuatan Barat yang selama berabad-abad merugikan negara dunia berkembang mulai terpecahkan oleh kehadiran BRIC+. China sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia bersama Rusia, India, Brasil dan Afrika Selatan menginisiasi jalan baru kerjasama ekonomi di dunia.
Gejala perubahan ini bisa dilihat dari semakin banyaknya negara-negara di benua Afrika yang memutus mata rantai penghisapan oleh bekas penjajahnya di Eropa. Bagaimanapun harus diakui, Donald Trump adalah seorang politikus yang pragmatis seperti seorang pebisnis layaknya. Ia tahu Amerika tidak bisa lagi memaksakan kemenangan melawan Rusia yang tidak mungkin mereka wujudkan. Trump telah membawa Amerika ke realitas bahwa Washington dan Moskow harus kembali ke medan persaingan yang tidak membabi buta.